bertemu kembali kita dalam pertemuan kedua, masih dengan topik yang sama, induksi matematika. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang prinsip induksi matematika. Adapun indikator untuk pertemuan kita kali ini adalah membuktikan formula suatu barisan bilangan dengan prinsip induksi matematika. Untuk mengingatkan kembali, apa itu induksi matematika? Ya, induksi matematika itu digunakan untuk membuktikan pernyataan tentang bilangan bulat. Contohnya, buktikanlah bahwa jumlah bilangan bulat positif 1 sampai n adalah n kali n tambah 1 per 2. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan prinsip induksi sederhana. Apa yang dimaksud dengan prinsip induksi sederhana? Misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif. Kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan positif. Untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa 1. P1 benar. Langkah 1 ini dinamakan sebagai basis induksi. 2. Jika Pn benar, maka Pn tambah 1 juga benar untuk setiap n lebih besar sama dengan 1. Langkah yang kedua ini kita namakan langkah induksi. Bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut dengan benar, maka kita sudah membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Kita coba ke dalam contoh. Gunakanlah induksi matematika untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Kita gunakan langkah pertama, yaitu basis induksi. Untuk n sama dengan 1, jumlah 1 buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 kuadrat, sama dengan 1. Diambil dari rumus ini, ya, n kuadrat. Hal ini benar karena jumlah 1 buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1. Selanjutnya kita akan membuktikan pada langkah kedua, yaitu langkah induksi. Andai kata Pn benar, yaitu pernyataan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 dan seterusnya tambah 2n kurang 1. Nah, perhatikan 2n kurang 1 adalah formula untuk menunjukkan suku ke n, suatu bilangan ganjil. Ibu ulang, contoh kita ambil misalnya n-nya 3. Maka kita substitusi ke 2n kurang 1, 2 kali 3 kurang 1, yaitu 5. Nah, ini dia 5 sebagai suku ketiga. Nah, sebagai suku ke n-nya, formulanya atau rumusnya adalah 2n kurang 1 pada barisan bilangan ganjil. Kita akan membuktikan langkah induksi adalah benar, bahwa Pn tambah 1 adalah benar. 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya. Tambah 2n kurang 1 tambah 2n tambah 1 sama dengan n tambah 1 kuadrat. Juga benar. Kita akan membahas dulu sesaat mengenai penambahan 2n tambah 1 di ruas kiri. Dari mana muncul bentuk 2n tambah 1 pada ruas kiri? Nah, kita perhatikan pada langkah induksi, yaitu pada langkah kedua,
Yaitu jika PN benar, maka PN tambah 1 juga benar untuk setiap N lebih besar atau sama dengan 1. Jadi dari bentuk di langkah 1, kita akan mengganti N menjadi N tambah 1. Sehingga soal kita pada ruas kiri menjadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya, tambah 2N kurang 1, tambah 2 kali N tambah 1 kurang 1. Lalu kita kali ke dalam, 2 kali N, 2N, 2 kali 1, 2. Sehingga soalnya menjadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya, tambah 2N kurang 1 tambah 2N tambah 2 kurang 1 sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya, tambah 2N kurang 1 tambah 2N tambah 1. Itulah yang terjadi pada ruas kiri sehingga dia menjadi ditambahkan 2N kurang 1. Nah, kita perhatikan langkah induksi tadi, kembali kita di langkah kedua, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 sampai tambah 2N kurang 1, itu sudah kita ketahui dari soal bahwa jumlahnya adalah N kuadrat. Nah, karena di ruas kiri tadi sudah bertambah dengan 2N tambah 1, maka hasilnya menjadi N kuadrat tambah 2N tambah 1. Nah, bentuk ini adalah sama dengan N tambah 1 dikuadratkan. Tentu sudah sama dengan ruas kanan. Karena langkah basis dan langkah induksi keduanya telah diperlihatkan dengan benar, maka jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat terbukti benar. Nah, untuk lebih menguasai, kita coba contoh kedua. Contoh kedua, tunjukkan bahwa untuk N lebih besar atau sama dengan 1, bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya, tambah N adalah N per 2 dikali N tambah 1 melalui induksi matematika. Kita mulai dari langkah pertama, ya, basis. Untuk N sama dengan 1, kita peroleh N per 2, kita ganti menjadi N-nya 1, 1 per 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 1. Terbukti benar. Kita lihat di sini bahwa bilangan pertama adalah 1. Kita masuk ke langkah kedua, yaitu langkah induksi. Kita akan memperlihatkan untuk P, N tambah 1 juga benar. Nah, kita lihat, maka kita punya deret 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah N tambah. Nah, di sini kita punya N tambah 1, ya. Karena sekarang kita sudah di langkah induksi. Maka N-nya sudah kita tambahi 1. Adalah benar untuk N tambah 1, jadi di rumus N per 2, rumus awal, si N per 2 kali N tambah 1, itu sudah semua N-nya bertambah 1. Menjadi N tambah 1, N tambah 1 tambah 1 per 2, atau N tambah 1 kali N tambah 2 per 2. Nah, sekarang bagaimana membuktikan bahwa itu adalah benar langkah kedua ini? Nah, kita perhatikan penjelasannya. Kita akan memanipulasi sama seperti contoh 1, ruas kiri yang kita manipulasi agar menjadi sama bentuknya dengan ruas kanan. Ruas kiri mula-mula adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah N. Sekarang kita tambahi dengan N tambah 1.
Seperti kita ketahui bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah N itu bernilai N per 2 kali N tambah 1. Lalu dia kita tambah dengan N tambah 1 sebagai langkah induksi. Lalu setelah kita kali, N kali N adalah N kuadrat, N kali 1 adalah N, lalu ditambah, karena ini ada per 2, ya, supaya penyebutnya sama-sama per 2, maka si N tambah 1 adalah 2N tambah 2 per 2. Sekarang sudah per 2, ya. Lalu kita hitung, karena penyebutnya sudah sama, N kuadrat tambah N tambah 2N itu nanti menjadi 3N tambah 2. N kuadrat tambah 3N tambah 2 itu dapat kita sederhanakan lagi menjadi bentuk faktor, yaitu N tambah 1 kali N tambah 2 per 2. Nah, sudah terbukti bahwa ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan. Itulah penjelasan Ibu untuk pertemuan kita yang kedua. Kita lanjutkan dengan diskusi di classroom. Sebagai latihan di rumah, ada 2 soal untuk kamu coba bahas sebagai pendalaman materi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam matematika.